Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita yaitu di channel Kifatone Official dalam rangka itu dakwah Ramadan. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan dakwah kita hari ini, kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melangsungkan hidup ataupun menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Sebelum kita memulai dakwahnya, alangkah baiknya kita bersolawat dulu atas Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap syafaatnya di akhir kelak nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, ataupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berdakwah, yaitu tema kita hari ini kewajiban pokok manusia di alam dunia. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kewajiban pokok manusia di alam dunia adalah setelah kita berada di alam dunia, kewajiban apa yang dilaksanakan kita? Ingat pada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu kita di alam rahim, bahwa kita berjanji akan menyembahnya dengan ikhlas hati sebagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kewajiban kita yang paling di alam dunia ini adalah memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa janji kita? Janji itu adalah hutang. Hutang wajib dibayar. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menagih janji ataupun hutangnya kepada hambanya? Tidak sama sekali. Jadi kita berprasangka yang baik dengan Allah, nggak boleh prasangka buruk, karena kita sudah berjanji akan menyembah Allah, dan Allah itu tidak pernah menagih kepada hambanya. Baiklah kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah itu tidak pernah menagih, karena Allah itu maha raja di raja, maha besar, maha kaya, dan dia menjadikan sesuatu dengan sebab dan musabab. Dengan sebab janji yang dihidupkan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan atau pegangan bagi kita dengan menurunkan kalamnya melalui utusannya, yaitu
baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan yaitu kitab suci Al-Quran. Itulah pedoman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, ya, di malam bulan Ramadan ini, bulan yang disucikan, bulan penuh pengampunan, tidak lama lagi kita akan mendekati yaitu di malam yang sangat disakralkan yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan tuntunan mana jalan yang baik dan mana pula jalan yang buruk. Jadi kita sebagai hambanya, kita harus yaitu teliti ataupun bijaksana. Berbuat yang baik akan mendapat pula yang baik. Begitu pula sebaliknya, siapa yang akan berbuat buruk maka akan mendapat ganjaran yang buruk ataupun yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari perbuatan kita sendiri. Jadi di sini pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, tuntunan telah diberikan kepada manusia sendiri yang memilih tuntunan itu. Allah menganugerahi perasaan kepada manusia supaya berpikir jernih dan merasakan untuk membedakan mana tuntunan yang hak dan mana pula tuntunan yang batil. Jadi pemirsa kaum muslim dan muslimat, jangan ada keraguan. Kita sudah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita tuntunan supaya kita berpegang teguh kepada tali-tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini penjelasannya dari firman-Nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya dan tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai kapankah janji kita itu kita penuhi selama hayat masih di kandung badan? Kita harus memenuhi janji, yakni selama kita masih di alam dunia ini. Jadi bagaimanakah kita pemirsa ataupun kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Bagaimanakah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengerjakan sholat dan mendirikan sholat yang 5 waktu. Jadi firman-Nya di sini Allah telah melantunkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholati lidzikri. Yang artinya sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholatmu untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dengan sholat kita yaitu menghubungkan diri kita ya, di hadapan Zat yang maha suci ataupun ruh kita, nyawa kita yang berjanji untuk menyembah Zat yang maha suci, harus mengajak jiwa ya, dan sukma kita untuk menegakkan sholat yang 5 waktu.
Jadi di sini ada pujangga dari hadis kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu mi'rad mu'minin, yang dalam artinya yaitu sholat itu adalah mi'radnya orang mukmin. Jadi kalaupun kaum muslimin dan muslimat kurang jelas dari ini, apakah itu mi'rad? Artinya mi'rad itu kita menaikkan derajat kita, tingkatan kita dalam zikir kita, dalam sholat kita, yaitu dalam zikir ataupun makrifat, menunggal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyembah kepada Zat yang Maha Suci. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kan? Bagaimanakah seorang mukmin itu bermi'rad dan bermunajat ke hadirat Zat yang Maha Suci, yaitu dengan mengerjakan sholat dan mendirikan sholat, bahwa kita harus mengajak jiwa dan sukma kita serta mengikat dengan dua kalimat syahadat. Inilah yang dinamakan tali Allah yang telah mengikat dalam diri kita atau perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tali Allah itu mengekang hawa nafsu kita agar kita tidak bercerai-berai karenanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu ibadillahi jami'an wala tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jiwa dan sukma kita itu sebagai buruk yang harus kita kekang, kita ajak untuk bermi'rad. Apakah itu bermi'rad? Bermi'rad itu artinya bermunajat bersama dengan Nur Muhammad yang menuju ke hadirat yang Maha Suci, dengan pelaksanaannya yaitu sholat itu dikerjakan di dalam rukun sholat, yaitu yang 13, dengan melalui syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Jadi pemirsa kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kan? Jadi apakah syariat, apakah hakikat dan tarekat dan makrifat? Dengan kata lain, sholat itu dikerjakan dengan diri kita yang 5. Diri kita yang 5 apa? Dengan syariat, hakikat, syariat, tarekat. Syariat itu perbuatan tubuh kita, tarekat itu perjalanan, hakikat itu perbuatan hati, dan makrifat itu itulah manunggal kita. Artinya kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa ataupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kan? Di hari ini, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bulan yang penuh pengampunan, bulan penyucian, yang bulan peleburan di bulan Ramadan ini. Jadi mungkin hanya demikian saja pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah ataupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ya, saya doakan di hari ini dan esok diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan,
lahir batin juga dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki. Sampailah nanti kita pada waktunya di hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Jadi mungkin hanya demikian saja para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Insya Allah di lain hari nanti kita akan sambung dari apakah makna dari syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini nanti di dakwah mungkin esok hari ataupun lain waktu nanti kita akan sambung, kita akan perjelaskan ya. Jadi kaum muslim dan muslimat yang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jadi dakwah Ramadan kita hari ini hanya sampai di sini dulu. Insya Allah dengan izin Allah nanti akan kita sambung kembali. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada ataupun sahabat YouTube ya, jangan lupa like ya, komen dan subscribe-nya di channel Kipatoni Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.